Apakah kalau orang yang waktu menikah dalam keadaan hamil harus diulang pernikahannya? Sedangkan saya menikah sudah 30 tahun dan saya tidak mengulang pernikahan. Apakah selama 30 tahun ini saya berzina karena tidak ada pengulangan pernikahan? Kalau benar, apa yang harus saya lakukan? Begini, selama persyaratan nikah itu terpenuhi, syarat nikah ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab qabul, ya. Selama itu terpenuhi, tidak perlu diulangi lagi. Saya ulangi, selama terpenuhi syarat pernikahan, karena dalam syarat pernikahan itu jelas harus ada wali, pasti dinikahkan oleh walinya. 2, ada ijab qabul. 3, ada mahar. 4, ada saksi. Sudah. Terpenuhi itu, maka pernikahan Anda sah. Nah, bagaimana kalau masalahnya si wanita itu udah hamil? Pertanyaan berikutnya, siapa yang menghamilinya? Kalau yang menghamilinya Anda, berarti itu tetap sah. Kecuali kalau istri Anda dihamili oleh B, lalu dinikahi oleh Anda. Nah, itu memang tidak sah. Ya. Kalau Kang Asep menghamili Tita, Kang Asep menghamili Tita, lalu Tita dinikahkan ke Iwan, walaupun seluruh persyaratannya terpenuhi, tidak sah. Karena Tita ini nikahnya jeung Iwan, ya. Dan anak yang dalam rahim Tita itu sebenarnya anaknya Kang Asep, bukan anaknya Kang Iwan. Paham maksud saya? Ya. Memang ada pendapat yang mengatakan harus diulangi lagi. Tetapi itu kan pendapat. Yang namanya pendapat mah boleh diambil, boleh tidak. Itu yang disebut dengan ijtihad. Itu kan pendapat, ya. Kalau yang mengatakan walaupun misalnya dinikahkan kepada yang menghamilinya, itu harus diulangi lagi. Itu kan pendapat. Intinya kembali ke dasar hukum awal. Selama syarat pernikahan itu terpenuhi, ada wali, ada saksi, ada ijab qabul, ada mahar, ya. Dan wanita itu tidak ada ketentuan wanita itu dalam keadaan tidak hamil. Nah, kalau wanita itu hamil karena cerai, nggak sah. Kan ini hamilnya bukan karena cerai. Saya kasih contoh. Sebut saja Wiwi cerai dari Agus. Cerai. Dalam keadaan hamil 1 bulan. Paham? Hamil 1 bulan. Siapa yang hamil teh? Wiwi. Siapa suaminya? Agus. Cerai Wiwi dengan A. Dalam keadaan hamil, Cecep menikahinya. Siapa yang menakihinya? Nah, Cecep tuh nikahi Wiwi. Wiwinya dalam keadaan apa? Ya. Dia itu hamil oleh siapa? Dan udah bercerai. Berarti Wiwi ini hamil dalam keadaan Wiwi ini dalam keadaan masa iddah. Jika bener salah Anda ngomong dalam hamil masa iddah. Karena masa iddah orang yang hamil itu wa ulatul ahmal ayyadna hamlahunna. Wanita hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Orang yang menikah di masa iddah tidak sah. Karena sebenarnya dia masih terikat pernikahan oleh suaminya, mantan suaminya. Dengar sayang, kalau Anda cerai di masa iddah, itu Anda nggak boleh nikah. Karena Anda itu masih istri dari mantan suami Anda. Masih. Karena kalau Anda di masa iddah, dengar, masa iddah itu macam-macam Pak. 1, masa iddah itu kalau masih mens 3 kali mens. Kalau sudah tidak mens 3 bulan 10 hari. Kalau wafat 4 bulan 10 hari.
Kalau hamil, masa idahnya melahirkan. Itu masa idah. Di masa idah itu, Anda kaum wanita nggak sah kalau nikah. Karena Anda tuh statusnya masih sebagai istri. Belum totally full lepas. Apa buktinya? Kalau suami Anda meninggal dan Anda masih ada di masa idah, maka Anda masih totally 100% dapat warisan. Saya ulangi ya, tuh ari kana duit mah meni. Anda mah begitu kana duit langsung. Tadi mah kieu Anda tuh. Begitu dapat warisan. Da kudu kana duit wae Anda mah denger ta, ayeuna mah geus aya duitan masuk dengerin. Jadi, kalau Anda di masa idah perempuan kalau lagi hamil melahirkan. Begitu melahirkan selesai masa idah. Kalau masih menstruasi, nah 3 kali bersih. Nah, Anda misalnya masih mens, ya cerailah sama suami Anda. Pengadilan udah ketok palu, Anda bercerai. Nah, maka masa idah Anda 3 kali bersih, 3 kali mens. 1 kali mens lewat, 2 kali mens lewat. Sebelum mens yang ketiga, mantan suami Anda meninggal. Lumayan loh. Anda teh masih dapat warisan, udah gitu kan mantan suami Anda beunghar pisan. Sebut sajalah kekayaannya itu 20 miliar. Sebut saja. Terus Anda nggak punya anak. Kan Anda dapat 1/4. 20 miliar 1/4-nya jadi sabaraha? Ya Allah, janda punya 5 miliar. 1 miliar beli rumah, 500 juta beli mobil, 3,5 miliar bagi hasil jeung bank syariah kieu we. Gitu, kamana-mana mobilna alus da 500 jutaan teh atuh. Lumayan lah rumah 1 miliar ge ari keur janda saurang mah cukup. Gitu. Ari ngalamun teh tong asa-asa. Ya kan gitu. Padahal Anda teh sudah ketok palu cerai loh. Anda tuh udah ketok palu cerai. Makanya janda kalau di masa iddah dia nggak boleh nikah. Nah, jadi kalau ada yang hamil, dia menikah, tidak sah nikahnya kalau hamilnya itu karena Nah, ini yang jadi alasan bahwa wanita hamil kalau nikah harus diulangi lagi. Saya bilang nggak perlu, karena ini mah hamilnya bukan karena cerai. Hamilnya karena zina. Ya kan tidak ada dalilnya kalau karena zina. Yang penting dia itu laki-laki yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya. Itu yang paling pokok. Karena di dalam rahim perempuan itu ada garis keturunan dari si laki-laki tadi. Gitu. Jadi bapak apalagi udah 30 tahun, tekudu diulang lah Pak, insya Allah. Ya bagus incuan opat, karunya ku incu. Ya aki, akadei, entong tekudu lah. Tinggal tobat ya ke Allah. Ya. Karena dengar saya, menikah itu pertobatan. Dengar saya ulangi. Nikah itu pertobatan. Apalagi Anda yang pacarannya lama. Saya tuh nggak ngerti ya, orang pacaran bisa 8 tahun, ngapain aja gitu. Saya bilang, teteh pacaran seperti 8 tahun. Ngapain aja tuh 8 tahun. Ngobrol, dusta sih yang ngobrol 8 tahun. Ngobrol 8 tahun. Atau orang 4 bulan wae pacaran pegangan tangan. Gimana 8 tahun? Geus sagara dicepengan juga. Ya 4 bulan saja pegangan tangan. Sekarang 8 tahun. Nah, makanya closing dari perbuatan maksiat adalah nikah. Itu sebabnya saya setuju kalau KUA, petugas KUA suka nyuruh sok istighfar. Astaghfirullahaladzim. Maksudnya apa? Ya Allah, aku istighfar dari segala dosa. Aku akhiri perbuatan dosa itu dengan nikah. Saya pernah khutbah nikah, si KUA-nya bilang, ayo istighfar. Astaghfirullah. Si cowoknya mah tapi si ceweknya kalah kaki ya. Karena babaturannya moto. Cek KUA teh, neng istighfar. Begitu. Saya kayak gerget liatnya. Jadi si cewek nate apa ya? Kata saya mah syahwat berfotonya gede pisan.
itu di acara sakral gini. Babaturan moto ti ditu. Di sebelah teh calon suamina lagi astagfirullah, kan suaminya gini kan? Astagfirullah. Suamina calon suamina bener. Astagfirullahaladzim. Sampai kata kau teh, "Neng, istighfar, Neng, istighfar." Istighfar. Ulangi, Neng, istighfar. Astagfirullah. Jadi memang menurut saya nikah itu pertobatan dari segala dosa sebelum nikah. Ya walaupun sorry ya, Anda misalnya, saya mah tidak berbuat apa-apa, saya kenal cuma 4 bulan, tapi mungkinlah ada pikiran, ada ucapan yang mengandung dosa. Apalagi kalau nu tahunan teh, Anda dusta ngomong cuma ngobrol 8 tahun, bohong lah. Nah, istighfar, makanya nikah itu merupakan pertobatan dari segala dosa kita dengan calon pasangan hidup kita. Gitu. Nah sekarang Bapak pernah menghamili wanita itu, Bapak tobat dengan cara Bapak nikahi dia. Nah kalau sudah nikah mah hubungan intim itu ibadah, bukan dosa lagi. Dan ini terjadi 30 tahun lalu, Anda baru insafnya sekarang. Ya sudah, itu juga udah alhamdulillah insaf, Anda dicengserikan ku Anda. Nah hargai dong, ya kan? Tinggal tobat ke Allah. Ya gimana Bu? Ya, ada pertanyaan, kalau wanita sudah hamil, nanti kalau nikahin, walinya nggak boleh bapaknya. Memang ada pendapat seperti itu, tetapi sebenarnya kalau kita renungkan, kalau ada yang mengatakan bapaknya nggak boleh nikahin, nggak boleh dapat warisan, pertanyaan saya, siapa yang berbuat dosa? Orang tuanya apa anaknya? Kenapa anaknya jadi ikut menanggung dosa? Padahal dalam Islam itu tidak ada istilah saling menanggung dosa. Jadi itu mah udah urusan si bapaknya. Nah, yang penting si anak itu memang benar-benar anak biologis dari bapaknya. Ya. Anak biologis, bahwa itu yang tadi dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Nah, itu kan berarti kan bapak biologisnya, gitu. Ya memang ada Bu, makanya di dalam ahli fikih itu ada 2 pendapat seperti itu. Tapi saya lebih cenderung berpendapat bisa jadi wali. Ya. Kenapa? Karena anak itu tidak salah. Dan anak itu dapat warisan. Kan anak itu tidak salah. Kebayang tuh kalau misalnya ada orang yang punya anak perempuan dari hasil perzinahan. Dia nggak dapat warisan, dia nggak dapat perwalian. Terus apa kata anaknya? Nah, pada aku mah tidak berbuat apa-apa. Kan papa jeung mamah nu berbuat. Oh. Terus nanti solusinya eta anak kumaha dapat hartanya, perwaliannya. Di mana keadilan? Nah, itu makanya menurut hemat saya, selama itu ada nasabnya, garis nasab itu darah, ya tentu saja tidak ada masalah. Sekali lagi, itu memang ada 2 pendapat. Ya, kalau saya lebih mengambil pendapat yang cenderung berpihak untuk menyelamatkan si anak karena anak itu tidak bersalah, gitu. Kalau saya sih melihatnya gitu. Ya namanya ijtihad tidak mungkin sama lah. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Sekarang Anda tinggal memilih mau pendapat mana yang kira-kira menurut Anda lebih bisa dipegang gitu loh. Wallahu a'lam bishawab.